إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini masih bisa bertemu di tempat ini walaupun gelap. Saya pikir enggak ada yang datang, Pak. Saking berkaudan sih. Tenggalan lagi nih. Alhamdulillah terus. Alhamdulillah masih Cilacap. Hujan sebelah sana mriki terang. Insyaallah bar niki kados iki udan iki, Pak. Alhamdulillah sudah dalam masjid. Hadirin yang kemuliaan, kita lanjutkan pembahasan kita. Tinggal sedikit, masih banyak tapi kita menyikat-nyikat pembahasan tentang bid'ah-bid'ah yang berkaitan tentang pengurusan jenazah. Sampai pada pembahasan tentang at-ta'ziyah. Ta'ziyah. Ta'ziyah ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya bela sungkawa. Yakni hendak menghibur keluarga yang ditinggal mati. Agar supaya sabar, tenang, menerima musibah yang Allah takdirkan menimpanya. Dikarenakan kematian seorang itu menyedihkan. Ditinggal bapak, ibu, anak, istri dan yang lainnya sedih. Tetapi hal itu tidak bisa kita terhindar darinya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup pasti akan mati. Kita pun harus bersiap-siap. Setiap saat kehilangan orang-orang yang kita cintai. Karena mereka memiliki jiwa. Tidak akan mungkin bisa kita cegah ketika kematian itu datang. Bahkan Allah sebutkan, Innal maut alladhi tafiruna min, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya. Artinya kalian ingin menyelamatkan diri sejauh-jauhnya dari kematian. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan pasti menimpa kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kau berada di gedung yang tinggi, yang kokoh, yang kuat sekalipun. Tetap mati datang akan menjemputmu walaupun kau di tempat seperti itu pun. Maka kita yang hidup diperintahkan bertakziah. Karena itu takziah termasuk apa? Ibadah. Apa hukumnya? Ada pertanyaan. Apa hukumnya takziah kepada orang yang mati kafir? Nyata-nyata dia non-muslim. Dibedakan pembahasannya dengan orang yang kita ragu akan keislamannya. Ini dibedakan kaum muslimin. Apa contohnya? Orang yang tidak sholat. Bagaimana ini? Kita mendatanginya takziah. Wong dia enggak sholat. Tapi muslim. Agamanya Islam. Sesekali nongol. Sholat Idul Adha. Anuar bagian daging. Ya. Sesekali Jumatan. Namanya seorang muslim. Ia mengucapkan salam dan sebagainya. Muslim. Tapi orang sholat. Adapun yang kita akan sampaikan adalah perihal orang yang mati betul-betul non-muslim, yakni berakidah, beragama selain Islam.
Ini tidak ragu lagi akan kekafirannya. Apa hukumnya kita takziah? Maknanya kita melakukan amalan ibadah bela sungkawa akan kematian orang yang kafir. Dan di sana pun akan ada berbagai macam amalan-amalan keagamaan. Nasara begini, Yahudi begitu, Hindu begini, Buddha begitu, macam-macam. Masing-masing memiliki tata cara tersendiri masing-masing dalam pengurusan jenazah. Apakah kaum muslimin dia langsung datang dan menyolatinya? Bukan muslim. Jawabannya adalah pasti haramnya. Karena takziah adalah ibadah. Tidak boleh kita melakukan peribadatan yang dilakukan oleh orang kafir. Dalilnya baik kaum muslimin dalam hal ini. Dalilnya Rasulullah SAW tidak mengurusi sama sekali jenazahnya Abu Talib. Padahal Abu Talib siapanya Rasul? Paman. Yang dekat dengan Rasul. Membela Rasul. Menjaga Rasul. Tapi bukan karena urusan agama. Tapi karena urusan himayatu. Ahliyah. Penjagaan karena faktor keluarga. Dia keponakannya. Anak saudaranya. Nasab. Bukan karena din. Dan Allah takdirkan Abu Talib mata ala syirkin. Mati di atas kesyirikan. Nabi sudah berjuang mendakwahinya. Mentalkinnya. Di sini nanti akan ada pembahasan mentalkin. Talkin itu sebelum mati atau setelah mati. Beberapa orang sudah dikubur, ditalkin. Jikalau kamu ditanyai, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa. Nek sliro ditakeni sinten robmu. Waduh. Nah, kayak dalang, Pak. Nah, itu diundurkan pembahasannya nanti insyaallah, mudah-mudahan ada waktu. Kita kembali ke permasalahan takziah. Diberitahukan kepada Ali yakni anaknya Abu Talib, bahwasanya bapaknya telah mati. Tetapi matinya di atas kesyirikan. Ali pun tidak mengurusinya. Cuma beliau mengatakan, jikalau tidak ada yang mengurus, ya saya urusi. Karena supaya tidak membuat bau kepada orang lain kalau tidak dikubur. Itu toh. Supaya tidak mengganggu orang yang masih hidup jikalau tidak dikuburkan. Karena nanti akan menjadi busuk dan bau. Sekedar itu saja diurusinya. Bukan karena mengurusi dengan penghormatan, dimandikan, dikafani, disolati. Tidak. Bangkainya orang yang mati di atas kekafiran tidak ada kehormatannya. Beda dengan seorang muslim. Dimandikan dengan sampai bersih 3 kali. Kalau kurang sampai 9 kali pun boleh. Yang penting ganjil. Ya, dari awal akhir terus. Setelah bersih dikafani, dihormati, dimuliakan. Tertutup rapi auratnya. Tidak nampak sama sekali. Kemudian disolati, didoakan dengan doa-doa kebaikan untuknya. Mendapatkan kesempatan. Si mayit mendapatkan kesempatan dari doanya orang yang masih hidup. Dan disyariatkan untuk semakin banyak orang menyolatinya. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mayit yang dihormati, dimuliakan karena dia seorang apa? Muslim. Rasul tidak mau mengurusi jenazahnya Abu Talib. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh mendatangi kematian seorang non-Islam. Kafir dia. Sampai sini bisa difahami hadirin? Walhamdulillah.
Demikian pula dengan Abu Lahab. Yang Abu Lahab itu termasuk di antara pamannya Rasul. Abu Lahab salah satu di antara saudaranya, babaknya beliau, Ibn Abdul Muttalib. Ya, Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah, Abbas, Hamzah, Safiyah. Ini semuanya anak-anaknya Abdul Muttalib. Ya. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan kita tentang orang yang mati dalam keadaan ragu. Saya teruskan, apa hukumnya kalau yang tadi dulu, yang mati kafir. Dia dalam keadaan sakit, bolehkah kita mendatanginya? Kalau ini boleh malah justru. Oh, bukankah iyadatul marid, mendatangi orang yang sakit ibadah? Kita katakan boleh karena Nabi yang mencontohkannya. Nabi mendatangi Abu Talib sebelum matinya. Maka ini menunjukkan bolehnya. Dalam rangka mengajak untuk masuk Islam. Di sini kaum muslimin, kalau ada orang non-muslim, kami katakan non-muslim, bukan ikut-ikutan mereka yang, jangan katakan kafir, non-muslim saja, bukan. Kita lagi membedakan antara orang yang kafir, nyata beragama dengan selain Islam, dengan kafir sebab lain. Paham kaum muslimin? Biar tidak terkaburkan. Orang yang mati di atas kekafiran, atau orang yang beragama selain Islam, kafir dia. Kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, di akhir hayatnya dijamin surga, Pak. Karena itu jangan pesimis. Kalau engkau memiliki saudara kafir umpamanya. Ada orang bapaknya kafir, ibunya kafir, atau mungkin saudaranya kafir. Kasihan itu ngenes sekali itu. Mau diapakan, kira-kira enggak diapakan, dia saudara, diucapkan Assalamualaikum, lagi telepon. Kafir, Assalamualaikum. Pripun. Enggak boleh kita mendahului mengucapkan salam. Ya, itu ada aturannya ya kaum muslimin. Bahkan kau menjawab alaikum saja. Hakata disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, adab-adab mengucapkan salam. La tabda'u bis salami 'alal kuffar. Jangan kau mulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Ketika mendekati wafat, mohon kepada Allah, semoga orang ini mendapatkan hidayah. Mengucapkan la ilaha illallah, dijamin surga. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Hadis Nabi ketika beliau menengok seorang ghulam Yahudian, seorang pemuda Yahudi dia pernah bekerja kepada Nabi. Di sini diambil sebuah faedah bolehnya kita mempekerjakan non-muslim yang kafir, boleh hukumnya. Nabi mempekerjakannya dia dalam sebuah urusan. Nabi kenal dengan pemuda tersebut. Suatu hari Nabi mendengar berita dia sakit keras. Maka Rasul mendatanginya. Mengajaknya untuk masuk Islam. Ucapkan olehmu la ilaha illallah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda tersebut memandang ke wajahnya bapaknya yang beragama Yahudi. Bapaknya paham. Tanpa bicara sang anak memandang ke arah bapaknya paham. Seraya mengatakan ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Yahudi ini tidak mau memanggil beliau Rasulullah. Enggak. Memanggil namanya saja enggak mau. Memanggil kunyahnya. Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Bahasa kitanya, majikanmu kayak taati. Namanya Abul Qasim. Kunyahnya. Namanya Muhammad SAW. Maka dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam sebuah keterangan menyatakan syahadatain. Masuk Islam dia. Setelah itu Rasul keluar di rumahnya seraya mengatakan alhamdulillah
alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini kan kau pengen kayak gitu, Pak? Ampun, Pak. Kau pengen Islam dari dulu supaya pahalanya banyak. Jangan berpikir aku kafir dia pengen nak besar mati talkin ya. Lamun-lamun, Pak. Ngerti lamun-lamun apa bahasa Indonesia adalah angel teman. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, sehingga pembahasannya jelas. Bedakan antara menengok orang yang masih hidup dan bertakziah. Baik itu hari pertama, hari kedua, kadang Nasoro sampai 3 hari tidak dikubur-kubur. Didandani selfie bareng. Wis mati dadak didandani, Pak. Nggak bahasa ngadek kepribadian gua. Maka hadirin yang akan menggunakan, jangan datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari terusnya. Bukan muslim. Karena takziah itu bukan hanya hari pertama, hari ketiga pun masih takziah namanya. Wahakadha kaum muslimin. Bagaimana hukumnya mengiringi jenazah kafir ke pemakamannya? Hukumnya haram, itu bagian dari takziah. Itu bagian dari takziah. Tapi saya enggak nyolati, cuman nongol trok sama saja. Loh, kok tugas teman apa Anda manusiawi? Hal ini berkaitan dengan agama. Lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Enggak boleh saya beribadah kepada Tuhanmu, melakukan amal ibadah yang kamu lakukan, mengikuti mereka kaum muslimin dalam ritual penyelenggaraan jenazah dan yang lainnya. Itu maknanya Anda mengikuti peribadatannya mereka, menyembah kepada yang mereka sembah. Itu maknanya. Datang berkhidmat dalam acara apa itu, pembakaran mayat? Ngamen? Oh, ngaben. Boklah ngamen, Pak. Itu ritual. Itu dalam rangka ini jadi itu. Pelaksanaan akidah mereka. Mengikuti akidah mereka. Bukan hanya semata membakaran orang kemudian. Bukan semata itu ya kaum muslimin. Ada berbagai macam doa. Ada berbagai macam keyakinan di situ. Macam-macam. Dibakar. Saya tidak pernah mendengar apa alasannya itu pembakaran. Yang jelas Nabi kita mengatakan bahwa orang yang mati akan merasakan sakit sebagaimana orang yang masih hidup. Nabi kita menyatakan kasru admil mayyit kakasri 'indal hayy. Mematahkan tulangnya orang yang sudah mati itu bagaikan seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Tidak nampak dia sakit di muka kita, tidak menjerit dia, tetapi Nabi kita memberitahukan dia terasa sakit sebagaimana kalau orang yang hidup dipatahkan tulangnya atau dibakar. Na'udzubillahi min dzalik. Serahmah-rahmah agama adalah Islam. Dimandikan supaya bersih dari najis, hilang kotorannya, debunya, disayang, kemudian disayang, yakni di betul-betul hati-hati, tidak boleh keras-keras. Dalam nekan perutnya pun tidak boleh keras-keras, sakit, wis mati iki. Jangan seperti itu. Masya Allah agama kita. Ya. Ditutupi auratnya, tidak boleh nampak walaupun sedang memandikan jenazah. Wis mati iki. Mengapa ditutupi? Kayak izin. Syariat mengharamkan hal itu dalam rangka menghormati si mayit. Ada aib di tubuhnya, belang atau bekas koreng, atau mungkin masih ada korengnya. Tidak boleh kita berbicara. Harus amanah. Kenapa? Karena menghibai orang yang sudah mati
Sebagaimana hukumnya menghibai orang yang masih hidup. Masya Allah, mulia sekali. Dijaga nama baik orang Muslim tatkala masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Masya Allah itu. Luar biasa Islam ini. Dimakamkan sedemikian rupa dengan hati-hati. Ya, dengan sebaik-baiknya. Dan didoakan walaupun dia sudah dimakamkan. Sudah sekian lama. Tetap didoakan kebaikan bagi mereka. Dan itu bermanfaat. Tentunya dengan cara yang syar'i. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau orang itu Muslim tetapi ahlul maksiyah. Ahlul maksiat itu pertama ahlul bid'ah. Atau ahlul maksiat yang kedua adalah pelaku dosa besar. Masih dikatakan sebagai Muslim. Kita tidak berani mengkafirkannya. Karena bid'ah tidak mengkafirkan pelakunya. Maksiat selama itu dibawa kesyirikan, kekufuran. Itu juga tidak menyebabkan kafir pelakunya. Tetap kita menyolatinya. Ada rinci di sana kaum muslimin. Kalau dia orang ya pelaku bid'ah, tetapi dia bukan pimpinan-pimpinannya, bukan pembesar-pembesarnya, bukan ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpin mereka, awamun nas. Kita solati, kita doakan. Karena dia muslim. Dia membutuhkan sekali doa-doanya kita yang masih hidup. Karena dia sudah tidak bisa berdoa sendiri. Adapun kalau dia ahlul bid'ah, tokohnya, pimpinannya, da'inya, yang selama ini membuat makar untuk memusuhi dakwah sunnah. Terkenal dia kemana-mana omongannya mencela sunnah. Menghalangi orang dari dakwah tauhid. Maka kita lebih baik tidak mendatanginya. Dan tidak menyolatinya. Kalau seandainya hukumnya ditanyakan datang, boleh. Ya masih muslim. Tetapi para ulama menyebutkan jangan kau menyolatinya. Zadron alaih dalam rangka mengingkari dia. Dan di sini letak kaum muslimin bedanya pelaku bid'ah dan pelaku kemaksiatan semasa setelah matinya. Kalau pelaku kemaksiatan yang tersembunyi yang kita maksudkan, tidak boleh kita membicarakannya. Bagaimana dia yang terang-terangan? Kalau dia terang-terangan, para ulama menyebut, ya sudah, itu qad madha. Dia sudah selesai urusannya. Tidak usah disebut-sebut. Adapun kalau dia ahlul bid'ah, dai kebid'ahan, punya pemikiran yang menyimpang, walaupun sudah mati tetap disebut-sebut dalam memberikan peringatan kepada umat. Misal Abu Lahab disebut sepanjang masa. Dia musyrikin. Pimpinan kesyirikan. Adapun dari kalangan al-bid'ah Khawarij disebut sepanjang masa dikarenakan dalam hadis tersebut mereka Khawarij. Contohnya Dzul Khuwaisirah, tokoh besarnya Khawarij. Demikian pula dengan tokoh-tokoh al-bid'ah yang berikutnya. Disebut Jahm bin Safwan selama sejarah. Disebut sebagai contoh mubtadi' yang harus diingkari pemikirannya. Disebut walaupun sudah taubat. Disebut juga Abul Hasan Al-Asy'ari. Diperingatkan umat dari bahaya beliau ketika sebelum taubat. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari taubat di akhir hayatnya. Kembali kepada pemahaman ahli sunnah. Dan beliau menulis kitab Al-Ibanah dalam menerangkan kebatilan pemikiran sebelum beliau taubat. Tetapi yang tersebar di zaman sekarang, pemahaman Asy'ariyah semasa beliau masih batil. Pemahaman Asy'ariyah yang tersebar adalah pemahaman beliau semasa masih pada kebatilannya. Maka kita pun menyebutnya beliau sebagai contoh. Karena memang pemahaman itu tersebar dengan nama beliau Asy'ariyah. Hakadha kaum muslimin. Wasil bin Atha. Di mana pencetus pemikiran Mu'tazilah. Namanya Wasil bin Atha. Sepanjang zaman disebut. Ini mereka ru'asa'ul bid'ah.
untuk dihindari dan dijauhi. Adapun orang yang meninggalkan salat, di sana ada tafsil, ada rinci. Beberapa ulama menghukumi orang yang tidak salat dihukumi dengan kafir. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan yang bersamanya. Dan beberapa ulama mengatakan selama dia meyakini wajibnya salat, dia tetap sebagai muslim, tetapi ala khatar, dia sangat berbahaya sekali. Kita menghukumi di dunia sebagai muslim, wallahu alam di akhirat nanti. Sehingga beberapa ulama memberikan nasihat untuk kita tetap menyolatinya, karena kita tidak berani mengkafirkannya. Boleh untuk disolati maknanya seperti itu. Boleh untuk didoakan. Boleh. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Al-Albani. Yang beliau berpendapat yang kafir ijma'an disepakati jikalau seorang menentang kewajiban ibadah salat. Adapun orang yang meninggalkan salat dikarenakan malas, maka di situ ada rinci. Beliau mengatakan bahwa dia tidak dikafirkan karena faktor malas. Sehingga dengan ini kita tidak berani gegabah dalam mengatakan apa? Vonis kafir. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk beberapa keterangan dari Syekh Al-Albani. At-ta'ziyatu 'indal kubur. Ini termasuk bid'ah. Kita bertaziah mendatangi kuburan. Taziah itu bukan ke kubur, taziah itu bukan kepada si mayit, tetapi taziah itu datang ke orang yang masih hidup. Keluarganya, bapaknya atau istrinya atau ibunya, karena anaknya meninggal dunia, atau anak-anaknya karena bapaknya meninggal dunia. Kita datang ke mereka, bukan datang ke kuburan. Ya. Adapun kalau mendoakan bagaimana? Mendoakan. Anda bisa mendoakan di tempat masing-masing. Qiyamul Lail, doakan. Itu waktu-waktu mustajabah. Ya. Karena kita mengkhawatirkan kalau seandainya kita yang menjadi contoh bagi umat datang ke kuburan dalam jumlah yang banyak. Hari ini datang, besok lagi serombongan datang. Besok lagi serombongan datang. Khawatir ini diikuti oleh umat dan akan menjadi kebiasaan mereka dan itu berbahaya. Bisa menjadikan sebuah bid'ah yang dianggap oleh manusia baik. Mendoakan itu tempat masing-masing di waktu-waktu mustajabah antara adzan dan qomat. Nabi kita mengatakan la turadud du'a bainal adzanain. Tidak akan tertolak antara doa yang dipanjatkan antara dua adzan. Yang dimasukkan adalah adzan dan qomat. Doakan. Ketika engkau safar, salasun da'awat mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Doanya siapa? Doanya al-walid ala waladihi. Doa keburukan orang tua kepada anaknya. Ini mustajab. Hati-hati. Jangan sembarangan mengumpat anak. Anak bodoh. Kadang kita jengkel ngomong seperti itu. Bodoh beneran, Pak. Itu akibat doamu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mengumpat. Ucapkan kalimat baik. Barakallahu fiik. Sinina. Enggak mau? Barakallahu fiik. Enggak mau? Jazakallahu khairana. Jangan seperti itu, enggak boleh. Tetap ungkapan-ungkapan yang baik. Karena doa kebaikan itu pun mustajab. Yang kedua doanya al-madlum. Ala man zalamahu. Doanya orang yang terzalimi. Atas orang-orang yang menzaliminya. Dengan kalimat umum. Allahumma alaihi ma syahik. Ya Allah, timpakan padanya apa yang layak kau timpakan kepada dia. Doa umum. Ini doa menunjukkan boleh hukumnya. Apakah boleh kita mendoakan kejelekan? Ini ada yang bertanya seperti itu. Enggak boleh mendoakan saudaranya kejelekan. Enggak boleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Jawabannya boleh kaum muslimin. Boleh. Nas hadis ini
Nabi menyebutkan 3 doa yang tidak akan tertolak. Di antaranya doanya orang yang terzalimi ketika mendoakan kejelekan terhadap pihak yang menzaliminya. Boleh. Demikian pula hadis Nabi, wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainaha hijab. Laysa bainahu wa bainahu hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi. Jangan kau berbuat zalim. Hati-hati dari doanya orang-orang yang kau zalimi. Dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan dia. Tidak ada yang menghalangi. Artinya bukan Rasul mencegah pihak yang terzalimi untuk mendoakan kejelekan kepada pihak yang menzalimi. Tidak dilarang oleh Nabi. Kamu jangan berbuat zalim. Karena bisa jadi mereka yang kau zalimi, engkau aniaya berdoa kepada Allah kejelekan. Tidak ada yang akan menghalangi doanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami hadirin? Maka hati-hatilah kita dalam bergaul. Jangan kita berbuat zalim. Karena perbuatan zalim itu tidak akan selesai dengan hanya istighfar. Tidak selesai dengan taubat. Tapi selesai dengan diselesaikan hak-hak Bani Adam. Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini sedikit. Tidak apa-apa ya. Melebarkan sedikit. Ketika membahas tentang syaraqatun. Dosa mencuri. Mengambil harta orang lain. Macam-macam bentuknya. Macam-macam. Ketika beliau membahas tentang pencurian. Ala ulama. Beliau nukilkan ucapan para ulama. Taubatnya seorang pencuri. Tidak cukup hanya dengan beristighfar dan bertaubat. Sampai dia mengembalikan hak orang yang dicuri hartanya. Adapun kalau dia istighfar, astaghfirullah, silakan. Taubat saya, taubat, silakan. Mudah-mudahan Allah memberikan taubat dosa antaramu dengan Allah karena kau melanggar syariat Allah, yakni mencuri. Tetapi tentang hak Bani Adam tidak berhenti di dunia sampai engkau mengembalikannya. Hakadha kaum muslimin. Kalau dia korupsi miliaran uang rakyat, kira-kira bagaimana minta maafnya, Pak? Serakyat Indonesia. Dia harus minta maaf. Dan mengembalikan apa yang dia ambil. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itulah jadi seorang muslim itu sejuk hatinya. Kalau dia terzalimi, dia yakin akan dikembalikan. Kalau dia pihak yang menzalimi, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Segera selesaikan dan bisa selesai jikalau selesai di dunia dan tidak akan ke akhirat. Masya Allah. Selesai di dunia selesai. Tidak sampai ke akhirat. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana 'indahu madlimatun akhihi falyatahallal minhu al-yawm. Siapa yang dia melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia menghalalkannya, yakni menyelesaikannya sekarang ini. Bisa selesai jikalau diselesaikan. Jikalau tidak diselesaikan, maka terbawa sampai yaumul qiyamah. Hakadha kaum muslimin rahimani wa jami'an. Ini malah kemana-mana bahasnya, Pak. Iya. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini tahdidut ta'ziyah bi thalathil ayyam, termasuk di antara hal yang bid'ah adalah membatasi ta'ziyah 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ini batasan yang tidak ada syariatnya. Kemudian yang berikutnya, ini ada beberapa poin yang tidak kita baca karena tidak dilakukan di negeri kita. Yang berikutnya itiqadu diyafah min at-ta'am min ahli al-mayyit
Ahlul mayyit membikin makanan untuk menjamu orang-orang yang takziah. Ini tidak boleh. Yang berikutnya, ittikhadhu diyaf lil mayyit fil yawmil awwal was-sabil 40 wa tamamis sanah. Termasuk bid'ah adalah ahlul mayyit mengadakan jamuan makan pada hari yang pertama dan yang ke-7 dan yang ke-40 dan genap 1 tahunnya. Ini juga termasuk bid'ah. Mengadakan jamuan, makanan, acara di rumah, ini itu yang dilakukan di situ hari pertama, yang ke berapa tadi? Yang ke-7, kalau di negeri kita mungkin pertama, ke-3, ke-7, terus ke-40, kemudian berapa? 100, kemudian 1000. Popogi. Yang karena apa? Kalau lebih dari 1000, bisa kesimati maning Pak. Jadi gilir. Kayak nyewu, kayak nyatus, kayak hitung dina maning. Itu sudah ada giliran lagi Pak. Jadi tidak ada hentinya orang mengadakan itu. Karena si mati terus menerus mati Pak. Hari ini memperingati 40 dina bae. Gitu ya maning, iya kayak nyewu ne. Nyewu siapa? Terus menerus. Ngantek buyut di sewuni Pak. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua adalah bid'ah. Yang berikutnya, ijabatu da'wati lil mayit ila ta'am, memenuhi undangan makan yang diadakan oleh ahlul mayit. Ini enggak boleh. Karena itu adalah bid'ah. Di zaman Nabi sudah banyak orang yang meninggal dunia. Bukan hanya satu. Ratusan ya kaum muslimin. Para sahabat Nabi perang Badar meninggal sekian, perang Uhud meninggal sekian, perang lagi Khandaq meninggal sekian, banyak orang meninggal. Tapi Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Tidak memerintahkan kepada ahlul mayit untuk mengadakan acara makan-makan dan mengundang sahabat yang lain. Maka itu adalah bagian dari bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Itu budaya katanya. Oh ini cuma tradisi budaya kok. Jangan kait-kaitkan dengan agama. Kita jawab salah. Itu bukan tradisi. Itu bukan kebudayaan. Itu bagian dari agama. Karena mereka melakukan itu berkaitan dengan kematian. Yang berkaitan dengan kematian itu berkaitan dengan din. Yang mana di situ dilakukan berbagai macam amalan-amalan semisal doa dan yang lainnya. Itu bagian dari agama. Karena ada orang yang mengatakan ini cuma tradisi, nggak ada kaitannya dengan agama. Sehingga ini bukan termasuk bid'ah. Hal biasa sajalah. Maka tidak seperti itu. Itu bagian dari keyakinan mereka. Mereka menyangka itu ibadah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa amalan-amalan yang lainnya tentang wasiat. Ada orang wasiat sebelum mati begini, wasiat begitu. Ada wasiat-wasiat yang itu kalau dilaksanakan termasuk dari bid'ah. Ada beberapa orang sebelum meninggal wasiat kepada anaknya. Nanti saya harus diadakan ini, nanti saya dilakukan itu, acara ini, acara itu. Ada yang berdalil ini wasiat si mayit. Harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan kita nggak amanah. Bagaimana jawabnya, Pak? Jawabannya adalah wasiat itu jikalau tidak bertentangan dengan hukum syar'i maka wajib dilaksanakan. Tetapi ketika melanggar hukum syar'i itu hukumnya haram dilaksanakan. Sehingga tidaklah kita kemudian berjalan pada wasiat saja. Wasiat yang bid'ah. Kadang-kala ada orang tua yang jahil. Dia melihat anaknya ngaji salafi. Wasiat, ngonek aku mati,
Aja di jurnal lo. Maksud aja di jurnal apa maksudnya betul jurnal. Orang dikubur ikama. Ya dikubur. Maksudnya hari pertama, hari ketiga, hari dinasihatin dosa mikir itu. Istighfar banyak itu bid'ah. Tapi aku wasiat betul-betul loh, tak tulis wasiat. Kalau anaknya melaksanakan wasiat itu maknanya engkau berbuat dosa untuk orang tuamu. Engkau dosa, orang tuamu dosa. Tapi kalau engkau tidak melaksanakannya, engkau selamatkan orang tuamu dan Anda selamat. Ini ketika kita memahami ilmu. Tapi nak boten paham ilmu, bocah durhaka. Istiwasiati kayak tetap dilaksanakan. Waduh, jangan. Memang jahil itu mengganti. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bunyi belum? Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon maaf.